Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah oligarki pada masa Orde Baru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Salsabila. Saya Maharani. Saya Anur Naomi. Saya Cetandang. Saya akan disampaikan dulu. Nah, di sini kami akan memulai presentasi kami yang akan dimulai oleh saudara kami Anggun. Oke, baik ya. Dimulai dari jaringan militer, penguasa dan juga birokrat negara membentuk oligarki masa Orde Baru. Nah, di mana oligarki menurut Winters itu adalah sistem kekuasaan yang dimana aktor-aktor dengan kekayaan material sangat besar yang mengorganisasi kekuasaan politik untuk mempertahankan dan melindungi kekayaan tersebut dari ancaman. Nah, contoh ancamannya itu yang pertama yang ada tuntutan redistribusi dan juga ada perubahan rezim dan tekanan sosial. Dalam konteks Orde Baru, negara bukan netral. Negara itu menjadi alat distribusi dan perlindungan kekayaan. Dan di sini juga ada struktur utama atau 3 pilar utama. Yang pertama itu ada militer. Nah, militer itu ada juga doktrin dui fungsi ABRI, yang dimana militer itu sebagai penjaga stabilitas dan juga alat coercive. Nah, militer tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga masuk ke ranah politik dan pemerintahan melalui dui fungsi ABRI, yang dimana militer duduk di DPR, militer juga menjadi kepala daerah, militer juga mengawasi organisasi-organisasi di tengah-tengah masyarakat, yang dimana contohnya yaitu represi terhadap demonstrasi mahasiswa pada peristiwa Malari dan fungsi dalam oligarki yaitu menekan oposisi dan menjaga sistem distribusi kekayaan agar tidak diganggu dan tanpa militer sistem ini tidak stabil. Yang kedua itu ada pengusaha. Pengusaha atau konglomerat yang dimana pengusaha itu adalah akumulasi modal dan pengusaha besar tumbuh karena kedekatan dengan kekuasaan, yang dimana negara juga memberi akses istimewa berupa lisensi, kredit bawah pemerintah, konsesi hutan, proyek infrastruktur, yang dimana contohnya itu Liem Xiaolong yang menguasai sektor tepung, perbankan, distribusi bahan pokok, dan juga ada Bob Hasan yang dimana dia memperoleh hak pengusahaan hutan dalam skala luas, dan pertumbuhan mereka bukan murni mekanisme pasar tetapi karena proteksi negara.
negara itu adalah birokrasi negara itu sebagai mesin distribusi rente, yang dimana mereka juga mengatur izin proyek dan juga kebijakan ekonomi. Nah, kalau secara formal itu legal, tapi kalau secara struktural itu selektif. Nah, yang selanjutnya itu birokrasi itu menentukan siapa yang dapat proyek, siapa yang dapat kredit, dan juga siapa yang dapat konsesi. Nah, contoh institusi penting di birokrasi negara ini adalah dari urusan logistik, ya, seperti Bulog, yang mana itu adalah kontrol distribusi beras, dan yang kedua ada Pertamina, yang dimana ini juga sebagai pengelolaan minyak dan juga sebagai sumber devisa. Nah, fungsi dalam oligarki itu dalam birokrasi negara yaitu memberikan legitimasi administratif pada sistem patronase. Selanjutnya itu adalah pusat jaringan Soeharto, yang dimana semua pilar terhubung pada presiden, yang dimana kekuasaan juga sangat terpusat, dan presiden ini yang mengontrol eksekutif, legislatif, militer, dan juga kebijakan ekonomi. Contohnya yaitu personalisasi oligarki. Yang pertama itu ada monopoli cengkeh melalui BPPC, yaitu Tommy Soeharto, dan ada proyek jalan tol yaitu Tutut Soeharto, dan juga Yayasan Presiden yang menerima dana dari BUMN, yang dimana negara tidak hanya melindungi konglomerat luar, tapi juga melindungi keluarga penguasa. Selanjutnya itu ada mekanisme. Mekanisme kerja atau alur sistem. Yang dimana negara mengenai sumber daya strategis akses diberikan kepada kelompok tingkat kekuasaan, yang dimana juga militer menjaga stabilitas dan menekan kritik. Birokrasi memberi legitimasi formal, kekayaan yang terkonsentrasi, yang dimana hasilnya itu pertumbuhan ekonomi tinggi, ada juga ketimpangan meningkat, dan juga demokrasi dibatasi. Selanjutnya itu ada titik retaknya. Yaitu krisis pada tahun 1997 sampai 1998. Yang dimana pada tahun itu krisis ekonomi Asia membuat rupiah jatuh, konglomerat kolaps, dan juga utang membengkak, dan adanya praktik monopoli dan juga kedekatan politik mulai terbuka. Dan di situ pada tahun 1998 istilah Soeharto atau Soeharto mundur, namun jaringan ekonomi masih berjalan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang keluarga Soeharto memperoleh akses terhadap ekonomi negara. Nah, yang pertama itu pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, disinilah jabatan yang dipimpin oleh Soeharto. Kemudian sebelum pada masa Orde Baru ada yang disebut demokrasi terpimpin, di mana itu adalah di bawah naungan Presiden Soeharto, di mana pada adanya kejadian G30S atau Gerakan 30 September pada tahun 1965 adalah surat perintah yang diberikan, sehingga pada masa itu terlengserkanlah Soekarno dan digantikan oleh Soeharto, sehingga pada masa pada tahun 1966
Soeharto lah yang memimpin negara Indonesia. Kemudian pada tahun 1967 beliau diangkat sebagai pejabat presiden. Dan pada tahun 1968 beliau sah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, pada saat inilah kekuasaan eksekutif lebih mendominasi daripada lembaga-lembaga lainnya seperti yudikatif, lebih mendominasi daripada lembaga legislatif dan yudikatif. Legislatif dan yudikatif. Nah, dari kekuasaan eksekutif yang lebih mendominasi tadilah, sehingga dalam situasi politik seperti itu keputusan-keputusan ekonomi strategis berada di tangan presiden dan lingkaran terdekatnya seperti anak dan keluarga dan kerabat-kerabatnya. Situasi dari keputusan di tangan Soekarno dan keluarga, sehingga negara mengontrol pemberian izin dalam berusaha, sehingga pada masa ini tidak banyak yang melakukan usaha-usaha tanpa izin, karena Soeharto lah yang memiliki, karena hanya Soeharto lah yang dapat memberikan izin dalam pembuatan usaha-usaha. Kemudian kontrak pertambangan, konsesi hutan, proyek infrastruktur, serta perlindungan terhadap industri tertentu. Jadi buku yang saya baca menurut Winston, kondisi ini menciptakan peluang besar bagi keluarga dan kroni Soeharto untuk memperoleh akses istimewa terhadap sumber daya ekonomi negara. Salah satu bentuk akses tersebut adalah melalui pemberian koneksi dan monopoli. Pemberian koneksi dan monopoli. Kemudian pada dekade 1970-an hingga 1990-an, anak-anak Soeharto mulai aktif dalam bentuk-bentuk perusahaan seperti di bidang sektor kehutanan, industri kayu lapis, jalan tol, perbankan, otomotif, dan telekomunikasi. Selain itu, keluarga Soeharto juga membangun kemitraan dengan para konglomerat besar, terutama pengusaha Tionghoa dan Indonesia yang bertumbuh pada masa Orde Baru.
Kemudian hubungan inilah yang bersifat saling menguntungkan, di mana pengusaha memperoleh perlindungan politik, sedangkan keluarga pengusaha ini lebih mengambil posisi strategis dalam perusahaan. Contohnya lebih mengambil ke kepala-kepala perusahaan. Kemudian pada masa booming minyak tahun 1970-an, pendapatan negara meningkat tajam, sehingga negara memiliki banyak proyek pembangunan besar, mulai dari infrastruktur hingga industri yang strategis. Dan dalam konteks inilah peluang distribusi, konsesi, dan proyek semakin luas. Karena sistem politik tidak demokratis dan pers dibatasi, sehingga kritik terhadap praktik-praktik ekonomi keluarga presiden sulit berkembang. Nah, hal inilah yang membuat akumulasi kekayaan dapat berlangsung dalam puluhan tahun tanpa pengawasan yang memadai. Sehingga krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai 1998 menjadi titik balik, di mana ketika nilai rupiah jumlah dan banyak perusahaan kolab, praktik-praktik monopoli dan kedekatan bisnis politik mulai terbuka ke publik, dan tekanan ekonomi dan gerakan reformasi akhirnya memaksakan Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998. Kemunduran Soeharto pada 1998. Nah, selain itu berbagai kajian akademik termasuk karya dari Winston tadi semakin menegaskan bahwa kekayaan keluarga Soeharto tidak bisa dipisahkan dari struktur politik yang memungkinkan distribusi privilege ekonomi melalui negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana gerakan buruh pada masa Orde Baru. Nah, sebelum saya menjelaskan pada masa Orde Baru, saya akan menjelaskan latar belakang gerakan buruh di Indonesia. Nah, Serikat Buruh di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Nah, serikat buruh pertama muncul di industri kereta api di Jawa yang dikenal dengan SS Bond atau Stadspoorwegen-Bond yang terbentuk pada 1905. Namun, serikat ini dikendalikan oleh pihak Belanda dan hanya menerima sebagian kecil pekerja pribumi sebagai anggotanya. Nah, sehingga lahirnya SS Bond memicu lahirnya pula serikat lain seperti VSTP atau Vereniging-van-Sporen yang terbentuk pada 1908. Nah, lahirnya salah satu serikat buruh yang sangat berpengaruh ini mendorong munculnya berbagai serikat buruh lainnya di berbagai sektor. Nah, ide-ide tentang perjuangan buruh ini sebenarnya berasal dari Eropa, seperti tuntutan mengenai upah yang layak, perbaikan kondisi kerja, perumahan pekerja, dan hak-hak sosial lainnya. Nah, dan pada pasca kemerdekaan 1945 lahirlah Barisan Buruh Indonesia. Nah, Barisan Buruh Indonesia ini sebagai federasi buruh pertama yang berdiri secara independen dan bebas kontrol kolonial. Namun dalam perkembangannya, BBI mengalami perpecahan menjadi GASPI dan GSBPI pada tahun 1946. Nah, di tahun yang sama berdiri pula lah SOPSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang menjadi salah satu organisasi buruh terbesar dan paling berpengaruh pada masa Soekarno. Nah, pada era Soekarno, serikat buruh menjadi basis massa yang dekat dengan pemerintah. Negara memberikan berbagai perlindungan kepada buruh. Jika pada masa kolonial usia minimal pekerja 13 tahun, pada masa Soekarno usia minimal buruh dinaikkan menjadi 18 tahun. Selain itu, pemerintah menetapkan 1 Mei sebagai Hari Buruh Nasional dan libur nasional bagi buruh. Nah, Soekarno juga mengeluarkan kebijakan yang melindungi hak-hak buruh seperti pembatasan jam kerja maksimal 8 jam per hari, hak
atas upah yang layak, pemberian hari libur, serta perlindungan khusus bagi buruh perempuan. Misalnya tidak diperbolehkan bekerja terlalu malam atau di bidang pekerjaan yang berbahaya. Nah, ketentuan ini dimuat dalam Undang-Undang Kerja Nomor 48. Pada 1951, gerakan buruh sudah mulai sebenarnya sudah dimulai sebelum lahirnya era Orde Baru. Pemerintah mengeluarkan Emergency Law nomor 16 atau hukum darurat yang membentuk lembaga khusus mengenai persoalan perburuhan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, yaitu P4D untuk daerah dan P4P untuk pusat. Nah, tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik antara buruh dan pengusaha melalui mekanisme resmi yang dikendalikan oleh negara. Selanjutnya, pada 1957, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1957 diterbitkan tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Undang-undang ini mengatur secara ketat prosedur penyelesaian sengketa tenaga kerja, termasuk memperberat syarat bagi buruh yang ingin melakukan demonstrasi atau mogok kerja. Nah, Siapa namanya, Cak? Oh iya, Bumil 3 ya. Nah, kondisi semakin diperketat ketika militer mulai terlibat dalam bidang perekonomian, terutama setelah diberlakukannya martial law atau hukum darurat perang pada akhir 1950-an. Dalam situasi darurat tersebut, kontrol negara termasuk melalui militer terhadap aktivitas politik dan ekonomi semakin diperkuat, sehingga pergerakan buruh dalam pengawasan lebih ketat dan sulit bergerak secara bebas. Nah, saat pemerintah menetapkan hukum darurat perang pada tahun 1950-an, militer mulai memperluas pengaruhnya termasuk ke bidang perekonomian dan perburuan. Salah satu langkahnya adalah membentuk BKS Bumil atau Badan Kerjasama Buruh dan Militer. Nah, karena BKS Bumil ini belum mampu mengimbangi SOPSI pada masa itu, nah, BKS Bumil mencoba mengajak kerjasama dengan SOPSI, tetapi SOPSI atau Sentral Organisasi Seluruh Buruh Indonesia sering mengalami konflik. Ya. Nah, ketegangan antara buruh dan militer semakin memuncak ketika militer ikut campur dalam mengelola perusahaan-perusahaan asing yang sudah dinasionalisasi dan diambil alih oleh pemerintah. Padahal ide nasionalisasi perusahaan asing sebelumnya juga didorong oleh kaum buruh atau SOPSI. Aku lagi rekaman, iya. Karena BKS Bumil belum mampu mengimbangi SOPSI, kemudian dibentuk pula SOSKI atau Sentral Organisasi Karyawan Sosialis yang menjadi wadah didukung oleh tentara untuk menguasai dan mengelola perusahaan yang telah dinasionalisasi. Nah, selain itu, SOSKI juga memperkenalkan istilah karyawan karena karyawan dianggap lebih halus dan memiliki citra yang lebih baik dibandingkan kata buruh. Nah, buruh ini identik dengan perlawanan. Nah, perubahan istilah ini kemudian semakin diperkuat pada Orde Baru ketika buruh secara perlahan diganti dengan karyawan dalam berbagai kebijakan dan penggunaan bahasa sehari-hari. Pemerintahan Soekarno, gerakan buruh tak hanya mendapat ruang gerak dan yang cukup luas,
namun memiliki peran besar memengaruhi kebijakan politik negara. Nah, pemerintah Soekarno dikenal sebagai pemerintahan yang respek terhadap gerakan buruh dan ideologi dari sayap kiri atau komunis. Nah, jatuhnya pemerintahan Soekarno pada tahun 1966 telah diikuti oleh pemenjaraan ratusan ribu anggota PKI dan organisasi afiliasinya seperti SOPSI, BTI, Barisan Tani Indonesia, dan ormas-ormas sayap kiri lainnya. Nah, transisi politik Orde Lama ke Orde Baru menjadi titik tertinggi dari keruntuhan gerakan buruh sebagai pilar penting kekuasaan politik nasional. Nah, setelah PKI dan organ-organ afiliasinya dibubarkan melalui peristiwa 1965 dan kekerasan politik, pemerintahan Orde Baru melanjutkan upaya untuk penataan kehidupan politik termasuk merektorisasi atau memperbaiki organisasi perburuan yang ada. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah hanya mengizinkan satu serikat resmi bagi para pekerja, yaitu serikat tersebut didirikan pada tahun 1973 dengan FBSI atau Federasi Buruh Seluruh Indonesia. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Maharani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Salsa, yaitu bagaimana gerakan buruh pada masa Orde Baru. Nah, setelah peristiwa 1965, G30S PKI itu menghancurkan gerakan buruh, menjadi titik balik bagi Indonesia karena PKI itu dituduh sebagai dalang dari pembunuhan jenderal setelah keluarnya Super Semar, PKI itu dibubarkan dan melarang seluruh organisasi yang dianggap berafiliasi seperti SOPSI ini juga dibubarkan. Lalu ratusan simpatisan dari PKI juga dibunuh. Nah, gerakan buruh ini kehilangan basis politiknya sejak saat itu. Tidak ada lagi ruang bagi serikat buruh independen yang memiliki orientasi ideologis kiri. Nah, memasuki pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, arah kebijakan ekonomi Indonesia berubah. Jadi yang sebelumnya itu sangat dipengaruhi oleh anti-imperialisme, jadi dan nasionalisasi, maka semenjak 1967 pemerintah ini menggeser orientasi menuju sistem ekonomi pro pasar. Yang tadinya bersifat anti-imperialis itu berubah jadi ekonomi pro pasar dan pro investasi asing. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967, yaitu tentang penanaman modal asing yang membuka kembali Indonesia ke dalam jaringan kapitalis global. Nah, bagi rejim Orde Baru, membangun ekonomi menjadi prioritas utama. Stabilitas politik diposisikan sebagai syarat mutlak bagi masuknya modal asing. Nah, sebagai bagian dari proyek tersebut, pada tahun 1973 dibentuk Federasi Buruh Seluruh Indonesia atau FBI, di mana organisasi ini ditetapkan sebagai satu-satunya serikat buruh resmi yang diakui oleh negara. Jadi sistem serikat tunggal diberlakukan sehingga buruh tidak lagi memiliki kebebasan membentuk organisasinya sendiri, secara independen. Nah, organisasi FBI ini itu berfungsi untuk mengontrol para pekerja. Nah, pada tahun 1985 FBI ini diubah menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Nah, istilah buruh juga
diganti yang tadinya buruh menjadi pekerja atau karyawan, karena kata buruh itu dianggap memiliki konotasi radikal dan identik dengan komunisme, sehingga transportasi ini merupakan bagian dari proses dipolitisasi ke kelas pekerja. Nah, pada masa Orde Baru, Hari Buruh 1 Mei itu kan sebelumnya waktu zaman Presiden Soekarno 1 Mei ini masih bisa dirayakan, tapi pada masa Presiden Soeharto ini dilarang karena menganggap perayaan ini tuh sudah identik dengan gerakan kiri. Bahkan perkumpulan buruh dalam jumlah kecil pun sering dicurigai. Nah, dalam praktik ekonomi, Orde Baru ini strategi industrialisasi padat karya dengan upah yang sangat murah. Pada 1980 sampai 1990-an, upah minimum regional ditetapkan serendah mungkin untuk menjaga daya saing investasi. Nah, jadi untuk mendatangkan investasi itu para buruh ini digaji dengan sangat rendah. Nah, buruh terutama perempuan juga banyak dipekerjakan dengan jam kerja yang lembur dan juga hak-hak buruh yang minim. Salah satu peristiwa yang tragis adalah dalam sejarah perburuan Indonesia adalah kasus Marsina. Nah, Marsina itu adalah seorang buruh pabrik di Sidoarjo yang terlibat dalam aksi menuntut kenaikan upah sesuai ketentuan pemerintah. Dia ditemukan tewas setelah sebelumnya diperiksa oleh aparat keamanan. Hingga kini kasus tersebut itu tidak pernah sepenuhnya terungkap. Tragedi ini juga menjadi simbol pelanggaran hak asasi manusia terhadap buruh dan menunjukkan bagaimana negara itu menggunakan kekerasan dalam membungkam perlawanan rakyat pada masa itu. Nah, pada masa Orde Baru juga pemerintah itu tidak hanya mengatur buruh lewat kebijakan undang-undang, tapi juga mengatur cara orang memahami sejarah gerakan buruh itu, menyebarkan cerita resmi bahwa sebelum tahun 1965 gerakan buruh itu gagal karena terlalu banyak ikut politik dan juga ideologi, terutama karena dikaitkan dengan komunisme. Menurut versi pemerintahan, buruh dulu terlalu keras, terlalu radikal, terlalu banyak bersuara dan tidak sesuai dengan nilai Pancasila pada masa itu. Karena itu pemerintahan Orde Baru ini mengatakan negara itu perlu menyelamatkan buruh, caranya dengan mengembangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam praktiknya ini berarti buruh tidak boleh lagi aktif dalam politik, tidak boleh juga keras menuntut hak dan harus patuh terhadap negara. Terus pada masa Orde Baru juga kontrol terhadap negara ini kepada sangat buruh ini kan sangat kuat. Sistemnya itu bisa disebut sebagai kapitalisme negara. Maksudnya organisasi buruh ini tidak berdiri bebas, tapi dikendalikan oleh negara, militer dan juga pengusaha bekerja sama. Mereka saling mendukung demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dalam posisi ini, buruh menjadi pihak yang lemah. Mereka tidak benar-benar punya kebebasan dan menuntut hak secara terbuka. Nah, semua itu berubah ketika krisis ekonomi 1997. Nilai rupiah jatuh drastis, banyak perusahaan bangkrut, terus juga politik PHK besar-besaran, harga juga melambung tinggi. Ketidakpuasan itu juga meluas kemana-mana. Buruh, mahasiswa, masyarakat turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut adanya perubahan. Nah, pada 1998 akhirnya Soeharto itu mundur dari jabatan presiden, di mana sistem turun tumbuh serta reformasi buruh kembali memiliki kebebasan